Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semester 3 Tadris Bahasa Indonesia UIN Raden Mas Said Surakarta. Ya, hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah pengembangan kurikulum dan silabus. Hari ini kita membahas materi mengenai hubungan kurikulum dan pembelajaran serta model-model hubungan kurikulum dan pembelajaran. Nah, seperti apa mengenai hubungan kurikulum dengan pembelajaran, kemudian model-model hubungan kurikulum dan pembelajaran itu seperti apa saja, nanti akan kita bahas hari ini. Kalau untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai penjelasan mengenai kurikulum, dimensi kurikulum. Nah, hari ini nanti akan saya singgung sedikit ya mengenai materi yang kemarin biar kita tidak ini ya lupa. Langsung saja untuk kurikulum dalam pembelajaran ya kemarin sudah kita bahas mengenai kurikulum. Di sini bisa dijelaskan kurikulum merupakan perangkat ya, perangkat pengalaman belajar yang akan didapat oleh peserta didik selama ia mengikuti suatu proses pendidikan. Jadi di sini kurikulum tersebut adalah perangkat, artinya segala hal yang ada di dalam pembelajaran yang nanti bisa ini ya untuk mendapatkan pengalaman dari siswa ya, siswa mendapatkan pengalaman belajar ya didapat oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran, selama mengikuti proses pendidikan ketika peserta didik tersebut bersekolah. Jadi di sini adalah perangkat, artinya nanti di dalamnya seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, ada nanti silabus, ada RPP, ada Prota, ada Promes, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi perangkat artinya tidak hanya satu, banyak ya nanti yang akan kita pelajari. Kemudian untuk pembelajaran sendiri, ya seperti halnya hari ini kita melakukan pembelajaran tatap muka lewat dunia maya ya. Di sini adalah interaksi, artinya interaksi antara peserta didik dengan pendidik melalui penggunaan berbagai media atau sumber belajar dengan tujuan untuk mencapai hasil belajar. Jadi di sini pembelajaran di sini adalah adanya interaksi peserta didik dengan pendidik. Jadi di sini bisa melalui berbagai media atau sumber belajar. Yang tentunya di sini tujuannya adalah untuk mencapai hasil belajar. Nah, tujuannya apa? Kalau misalkan dalam pembelajaran, salah satu tujuan dalam pembelajaran adalah siswa bisa ini ya, bisa mencapai ketuntasan minimal dalam pembelajaran. Nah, nilainya berapa? KKM-nya berapa? Ketuntasan minimal yang harus dicapai oleh siswa berapa? Nah, itu salah satu ini ya hasil belajar atau tujuan belajar. Jadi di sini kalau kita bisa mengaitkan keduanya, bagaimana hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran. Nah, di sini. Jadi kita bisa mengaitkan bagaimana hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran di sini bisa dikaitkan bahwa keduanya adalah ini ya saling berkaitan. Jadi di sini karena memang pembelajaran ini memiliki kaitan yang sangat erat. Dibuktikan bahwa belajar sebagai kegiatan yang dipengaruhi oleh kurikulum tidak bisa dipisahkan. Ya, pengaruh tersebut dilakukan untuk menyusun kepentingan kurikulum dan pembelajaran agar dapat dilakukan secara optimal. Jadi ketika seseorang atau ini ya peserta didik belajar, tentunya harus sesuai dengan ini ya kurikulum atau perangkat pembelajaran yang ada. Jadi perangkat pembelajarannya apa, kemudian bagaimana ketika dalam pembelajaran itu seperti apa. Nah, itu adalah hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran, tidak bisa dipisahkan karena memang hakikatnya ketika siswa belajar itu menginduk pada kurikulum yang berlaku, artinya koridor yang berlaku. Sama halnya di PAUD ya, anak PAUD itu ya atau anak kelompok belajar. Nah, kurikulumnya seperti apa ketika anak PAUD itu belajar? Apakah hanya sekedar bermain? Apakah hanya sekedar bernyanyi? Ya tentunya tidak, ada pakem-pakem di dalamnya. Misalkan anak kelompok belajar ya, kelompok bermain itu dia untuk hitungan angka itu angka berapa? Apakah harus 1 sampai 10 harus sudah hafal? Nah, tidak ya. Jadi ini ya karena memang anak saya di KB ya, kelompok belajar itu dalam kurikulumnya hal yang harus dicapai anak KB itu angka 1 sampai 5.
pakemnya itu, ketentuannya itu. Akan tetapi kalau misalkan lebih dari itu ya bagus, ya artinya memang dia kemampuannya sudah ini ya mumpuni. Tapi kalau kurang dari itu, nah inilah tugas dari guru ya nanti dikaitkan dengan kurikulum yang ada dan bagaimana agar siswa mendapatkan pengalaman dalam belajar. Nah ini ya sama halnya Anda nanti ketika menjadi seorang guru, ketika siswa dalam belajar ya ketika kita ini ya mengajar siswa sesuai dengan materi yang ada. Nah, kita kaitkan tentunya kurikulum dengan pembelajarannya seperti apa. Bagaimana kita mengajar siswa kita? Apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang ada atau belum? Nah, tentunya harus karena memang di sebelum mengajar kita harus membuat RPP ya, rancangan pembelajaran kalau guru. Kalau dosen ya RPS ya seperti saya share sebelum ini ya saya melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, selanjutnya di sini saya masuk ke dimensi ya, kemarin sudah ini saya singgung kembali. Untuk dimensi kurikulum di sini nanti ada 6 ya yang saya jelaskan. Di sini saya ambil dari beberapa tokoh, di antaranya ada William H. Schubert, kemudian Hamid Hasan dan Sukma Dinata. Nah, di sini disimpulkan bahwa dimensi kurikulum itu ada 6. Itu yang pertama adalah kurikulum sebagai sebuah ide. Maksudnya bagaimana di sini? Nah, ide atau konsep kurikulum itu bersifat dinamis ya, artinya tidak stuck ya pada satu tempat, dalam arti akan selalu berubah. Nah, kemarin ya ada teman-teman yang menanyakan ini ya, berubah mengikuti perkembangan zaman, minat dan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi di sini kurikulum itu sifatnya dinamis, disesuaikan nanti bagaimana dengan perkembangan zaman, disesuaikan dengan minat, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dan disesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Serta disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya sama halnya sekarang, ini ya kurikulumnya kurikulum K13 yang disesuaikan dengan ini ya pandemi, masa pandemi. Jadi berbeda kurikulum antara dulu dengan sekarang, nah karena memang menyesuaikan keadaan zaman dan juga sesuai dengan pengetahuan dan teknologi tadi. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, ya tertulis jelas ya di sini rencananya dituangkan dalam sebuah dokumen. Jadi dalam sebuah dokumen sebagai buku panduan ya sebagai panduan bagi seorang guru ya seorang dosen untuk melakukan pembelajaran terhadap peserta didik. Kemudian berikutnya di sini adalah kurikulum sebagai suatu kegiatan. Nah, di sini maksudnya bagaimana kurikulum sebagai suatu kegiatan. Jadi di sini di dalam kurikulum itu terjadi di lapangan. Artinya real kurikulum maksudnya kurikulum ini adalah pelaksanaannya di lapangan. Ya, nah di kelas-kelas ya atau di lembaga pendidikan. Nah, ini artinya di lapangan. Kemudian sebagai hasil belajar. Nah, hasil belajar adalah kurikulum, tetapi kurikulum bukan hasil dari belajar. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini maksudnya kurikulum itu seperti halnya kembali ke ide tadi ya. Ketika kita melakukan atau menerapkan kurikulum yang ada, nah itu adalah belajar ya, sebagai belajar. Kalau misalkan nanti kurikulumnya ini kurikulumnya kurang pas, nah nanti ada evaluasi. Jadi di sini ini ya hasil belajar di sini diartikan sebagai penerapannya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum nanti bisa dilakukan evaluasi berikutnya. Nah, maksudnya begitu. Kemudian berikutnya adalah kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu. Nah, jadi di sini di dalam kurikulum adalah disiplin ilmu. Maksudnya di dalamnya ada konsep, ada prinsip, ada prosedur, ada asumsi atau pendapat, dan teori yang dapat dianalisis dan dipelajari oleh pakar kurikulum. Peneliti kurikulum, guru atau calon guru, berarti Anda ya, kepala sekolah, pengawas, atau tenaga kependidikan lainnya yang ingin mempelajari tentang kurikulum. Jadi di sini kurikulum itu sebagai disiplin ilmu yang bisa digunakan oleh masyarakat ya, masyarakat itu dalam artian di sini ini tadi ada guru, ada kepala sekolah, ada pengawas dalam artian masyarakat yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Kemudian kurikulum adalah sebagai suatu sistem
Nah, jadi di sini kurikulum ini memiliki tujuan yang satu dan memiliki komponen yang saling berkaitan dengan lainnya. Yang seperti sistem artinya tidak bisa dipisahkan ya. Bagaimana ketika kita melakukan pembelajaran tanpa adanya kurikulum? Tidak bisa. Jadi kurikulum di sini adalah komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Gitu ya, teman-teman, untuk disiplin ilmu dan sistem mengenai dimensi kurikulum. Berikutnya di sini adalah model-model dalam ini ya, hubungan kurikulum dan pembelajaran. Di sini nanti saya ada empat model dalam hubungan kurikulum dan pembelajaran. Nanti bisa kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada model dualistik atau dualistik model. Nah, di sini dijelaskan kurikulum dan pengajaran atau pembelajaran seolah-olah tidak ada hubungan. Nah, bisa kita lihat di situ ada dua lingkaran, artinya berdiri sendiri-sendiri. Kurikulum berdiri sendiri, instruksinya berdiri sendiri. Nah, bagaimana di sini penjelasannya? Isi kurikulum tidak diimplementasikan pada pembelajaran atau pembelajaran tidak mengacu pada kurikulum. Nah, apakah seperti ini nanti bisa diterapkan? Nah, kita lihat dulu. Contoh di sini, kurikulum yang terus berkembang dan berganti sesuai dengan keadaan dan kebutuhan zaman, guru mengajar dengan cara yang sama. Nah, artinya di sini tidak memutakhirkan kompetensinya. Jadi di sini penjelasannya, misalkan kurikulumnya sudah berganti, kurikulum K13, akan tetapi guru yang mengajar masih menggunakan KTSP. Nah, harusnya kan tidak, ya harusnya disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Jadi di sini kalau misalkan masih ada guru yang menggunakan, misalkan guru yang ini ya, mohon maaf, yang sudah lama atau sudah ini ya sudah tua, itu terkadang dalam proses pembelajaran itu antara kurikulum dengan apa yang diterapkan di kelas itu tidak sejalan. Ya, makanya di sini ini bisa disebut dengan model dualistik ya. Jadi di sini kurikulumnya sendiri, instruksi atau yang dilakukan di kelas juga sendiri. Nah, bagaimana nanti ini evaluasinya? Nah, ini kembali lagi nanti kepada pemangku kebijakan yang ada di sekolah, pada kepala sekolahnya ya. Biasanya kalau sebagai guru itu ada yang namanya supervisi. Supervisi itu ini ya, melihat bagaimana seorang guru itu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi dinilai istilahnya ya oleh pimpinan. Apakah sudah layak atau belum ketika melakukan pembelajaran? Apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang ada. Makanya ketika kalau ada misalkan masih guru melakukan ini ya, menerapkan dengan model dualistik ini, nah makanya harus ini ya dibina ya biar sesuai dengan kurikulum yang ada. Yang kedua ada model berkaitan atau interlocking model. Nah, Anda bisa melihat di sini di diagramnya antara diagram A dengan B ini saling berkaitan antara kurikulum dengan instruksinya. Nah, jadi ini ada instruksi, ada kurikulum atau dibaliknya. Di sini saling berkaitan. Jadi di sini bisa dijelaskan kurikulum dan pengajaran ya, pembelajaran bisa diartikan sama saja, memiliki hubungan. Jadi hubungannya ini ya, hubungannya bagaimana? Nah, suatu perencanaan dalam kurikulum akan bermakna apabila diaplikasikan. Nah, jadi di sini ada kurikulum, ada pelaksanaannya. Jadi ketika kurikulum ini ya diterapkan di dalam pembelajaran, nah ini nanti akan sangat berkaitan ya, untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Jadi kalau misalkan kurikulum saja dibuat tetapi tidak diterapkan ya tidak bisa. Makanya di sini harus ada penerapan, harus ada keterkaitan antara kurikulum dengan instruksinya atau aplikasinya di lapangan. Nah, di sini bisa dicontohkan ya, seorang guru yang akan menilai kompetensi tertentu tentu memerlukan pedoman yang tersusun dalam dokumen kurikulum. Jadi ketika guru mau mengajar, mau menerapkan proses pembelajaran di kelas, tentunya harus membaca, memahami kurikulum yang sedang ini ya, sedang diterapkan. Tahun ini misalkan mengajarnya tahun ini kurikulum yang seperti apa yang diterapkan. Nah, jadi kurikulumnya bagaimana, kemudian nanti instruksinya atau aplikasinya di lapangan tentunya harus sesuai dengan kurikulum. Tentunya boleh ada misalkan pengembangan-pengembangan boleh asal tidak keluar dari apa yang ada di dalam kurikulum. Itu boleh. Ya, artinya ada improvisasi dari seorang guru ketika mengajar. Itu sangat diperbolehkan. Yang ketiga, di sini ada
model konsentris atau dekonsentrix model. Nah, kita bisa melihat ini ya diagramnya berbeda kalau dengan yang sebelumnya tadi. Nah, Anda bisa melihat kalau diagram sebelumnya tadi di sini ya, di sini ada model berkaitan. Kalau yang kedua ini ada model konsentris, artinya terpusat. Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Kurikulum dan pengajaran ini memiliki penghubungan. Ada dua kemungkinan di sini pengajaran menjadi bagian dari kurikulum atau di sini kurikulum menjadi bagian dari pengajaran. Nah, kita lihat penjelasannya. Yang pertama di sini kalau misalkan di sini pengajaran adalah bagian dari kurikulum ya, di sini pengajaran instruction karena kurikulumnya berada di luar diagramnya. Sini ada dua komponen penting dalam kurikulum, yaitu nanti adanya perencanaan, ada pelaksanaannya, dan ada evaluasi. Nah, ini ya yang secara umum ada di sini. Jadi kurikulum, kemudian nanti ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi di dalamnya. Ini untuk yang pertama ini yang sering ada ya. Kemudian kalau yang kedua ini ya, instruksinya berada di luar, kita melihat di sini kalau kurikulum menjadi bagian dari pengajaran. Di sini misalnya ketika mengajarkan materi tertentu, guru menggunakan perencanaan, metode pembelajaran, model pembelajaran, kegiatan belajar maupun model penilaian. Nah, di sini hampir sama sebenarnya ya di sini kurikulum adalah perencanaan. Artinya kalau yang pertama di sini mengacu kepada kurikulum sepenuhnya. Kalau yang kedua, di sini kurikulum menjadi bagian dari pengajaran. Jadi ketika mengajarkan materi tertentu, guru di sini menggunakan perencanaan, kemudian metode pembelajaran, modelnya seperti apa, kegiatannya bagaimana, kemudian model penilaiannya bagaimana. Nah, di sini. Jadi Anda bisa memahami kalau melihat lingkarannya ini ya. Jadi bisa dibedakan antara yang pertama dengan yang kedua. Kemudian yang keempat, di sini ada hubungan kurikulum dengan pengajaran. Ya, di sini ada model siklus atau the cyclical model. Di sini adalah hubungan timbal balik. Jadi kurikulum dan pengajaran, instruksinya di sini memiliki hubungan timbal balik. Jadi di sini kurikulum menjadi pedoman pelaksanaan, kemudian untuk proses pembelajaran di sini, kegiatan pelaksanaan pembelajaran menjadi pertimbangan adanya perubahan atau pengembangan kurikulum. Jadi di sini saling berkaitan juga model siklus ini. Kurikulum, kemudian ada pelaksanaan, kemudian pelaksanaan ini nanti sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum tersebut. Jika misalkan di dalam pelaksanaannya terdapat kendala atau hal yang berada di kurang dari kurikulum tersebut, nanti akan ada evaluasi dan tentunya nanti di tahun berikutnya ada penyempurnaan terhadap kurikulum yang diterapkan. Jadi itu untuk ini ya model dalam hubungan pengembangan kurikulum dan pengajaran. Tadi ada 4, jika teman-teman sudah memahami, ya saya ulang. Yang pertama di sini ada model dualistik tadi ya, yang kita temukan di lapangan atau dualistik model. Kemudian yang kedua nanti ada yang kedua tadi ada model berkaitan, ini ya saling berkaitan atau interlocking model. Kemudian yang ketiga ada model konsentris atau deconcentric model. Nah, ini ya. Kemudian yang keempat ada model siklus. Nah, dari keempat model ini, bagaimana hubungan kurikulum dan pengajaran? Apakah semuanya bisa diterapkan? Apakah semuanya ada di lapangan? Nah, kalau misalkan ini ya, Anda dulu pernah menjadi seorang siswa, kalau mengingat-ingat dulu ketika diajar oleh gurunya bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu guru ketika mengajar? Apakah dari model-model 4 ini semuanya diterapkan? Ataukah yang paling diingat hanya di nomor 1 tadi ya, menggunakan model yang pertama. Nah, jadi 4 model ini yang memang ini ya kita temukan berada di paling paling efektif kalau misalkan ditanyakan dari 4 model ini apakah model siklus ini atau model konsentris atau model berkaitan, apakah model dualistik. Nah, ini nanti ya teman-teman bisa memberikan pendapatnya, nanti kita diskusikan di kelas. Menurut pendapat teman-teman bagaimana? Apakah dari keempat nih, apakah empat-empatnya nanti bisa diterapkan? Atau misalkan
ini model dualistik, model berkaitan, model konsentris, dan model siklus. Nah, nanti kita bisa mendiskusikan di kelas bagaimana ini dari keempat model ini yang menurut teman-teman yang paling sesuai saat ini dengan kondisi saat ini, ya, yang paling sesuai yang mana, kelebihannya bagaimana dan kekurangannya bagaimana. Ya, itu saja teman-teman untuk materi hari ini berkaitan dengan hubungan kurikulum dengan ini ya pembelajaran, nanti bisa kita sambung di kelas. Ya, terima kasih itu saja dari saya, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.